Saya dari 20 tahun yang lalu sudah saya katakan. Asy-syi'atu bikulli firaqiha la tahruju min thalathati aqsamin. Syiah bikulli firaqiha, dengan semua sekte-sektenya. Syiah itu sektenya banyak. Lebih dari 60 sekte ya ikhwan. Syiah itu bukan sekedar Zaidiyah, Ismailiyah, Ja'fariyah, enggak, masih banyak sekte lain ya ikhwan. Nah, kita katakan asy-syi'atu bikulli firaqiha. Syiah dengan segala sekte-sektenya, la takhruj. Kalau kita himpun mereka semua, kita klasifikasi, saudara, kita kelompokkan, tidak keluar min thalathati aqsam. Tidak keluar dari 3 macam kelompok. Jadi Syiah yang 60 sekte lebih itu, kalau kita kumpulin, kita periksa atu-atu, ternyata cuma 3 kelompok, saudara. Yang pertama, pertama, al-ghulat, yaitu kelompok gulat. Gulat Syiah, saudara. Kelompok apa itu al-ghulat? Al-mutatarrifun, kelompok-kelompok yang kelewat batas. Alladzina, yang mana mereka ya'taqiduna, meyakini, beriktikad, biumurin, dengan perkara-perkara muaddiyatin, yang mengantarkan ila kufrin shorihin wa bawah, mengantarkan kepada kekufuran yang nyata dan jelas. Misal, contohnya i'tiqad, yaitu i'tikad atau keyakinan bi ilahiyatil a'immah. Ternyata di antara kelompok Syiah ada yang meyakini Ali itu Tuhan. Nah, jadi jangan juga nanti kelompok Syiah mengatakan enggak ada. Siapa bilang, saudara? Kelompok Syiah yang mengakui Ali sebagai Tuhan itu ada dari dulu sampai sekarang, saudara. Nah, kalau ada kelompok Syiah mengatakan, tapi kami enggak begitu, ya alhamdulillah. Kalau mereka tidak menuhankan Sayyidina Ali. Tapi kelompok yang menuhankan Sayyidina Ali itu ada, saudara. Au nubuwati Ali. Atau kelompok Syiah yang meyakini kenabian Ali. Jadi mereka mengatakan Sayyidina Ali juga nabi. Nah, ini juga disebut gulat. Au tahrifil Quran. Atau mereka enggak mengakui ini mushaf Quran yang ada saat ini nih, saudara. Mereka bilang ini Quran enggak benar, ini palsu, saudara, semuanya. Padahal sampai hari ini saya pernah ke Iran. Di masjid-masjid di Iran, di hauzah-hauzah, pesantren-pesantren di Iran, di langgar-langgar di Iran, semua Qurannya sama kok kita. Saudara, sama. Jadi jangan juga kita jadi ahlus sunnah langsung nuding Qurannya lain. Enggak, Qurannya sama, dia pakai yang dia hafalin. Saya pernah undang di sini 2 kakak beradik kembar yang hafal Quran 30 juz, saudara. Yang kalau ditanya, kita baca aja ayat yang mana? Kita baca ayat ini diterusin media. Kita baca ini diterusin media. Dulu saya pernah undang kemari, disaksikan sama santri-santri MS. Kalau nggak salah, pesantren kilat juga itu. Mereka datang. Saudara, santri tinggal nanya, santri tinggal buka Quran, baca ayat ini, dia terusin. Baca ayat ini, dia terusin. Masih kecil, saudara. Artinya apa? Saya mau mengatakan, kedua anak tersebut, dia menghafalkan Quran yang kita pegang. Jadi kalau ada Quran lain, itu khayalan, saudara. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi, saudara. Jadi gulat itu adalah kelompok yang kelewat batas, yang meyakini urusan-urusan yang bisa mengantarkan kepada kekufuran. Yang nyata dan jelas. Seperti meyakini adanya imam yang jadi Tuhan, meyakini Ali sebagai Nabi, meyakini Al-Quran yang ada saat ini isinya udah banyak yang dipalsukan. Wa ghairu dzalik minal i'tiqadil mukaffirah. Dan akidah-akidah selain itu yang memang akidah itu mengantarkan kepada kekafiran. Nah, gulat ini, saudara, saya katakan fahum kuffarun. Mereka adalah kafir, kharijuna anil Islam. Mereka keluar dari Islam. Jadi Syiah ada 60 sekte lebih, sebagian itu gulat. Yang masuk gulat seperti ini, mereka kafir, bukan Islam. Kira-kira jelas tidak? Nah, ini kan ada yang nanya, bagaimana nih batas-batas kekafiran? Nah, bisa kita lihat. Jangan dibilang Syiah semua kafir. Tunggu dulu. Jadi kita belajar tuh mesti dengan bidikkah. Dengan detail, teliti, hati-hati. Yang kedua,
ar-rawafid. Nah, rawafidnya Rafidah. Jamaknya rawafid. Mufradnya Rafidah. Ar-rawafid. Yaitu kelompok Rafidah, kelompok rawafid. Yang bagaimana? Alladzina. Yaitu mereka adalah kelompok yang la ya'taqiduna bitikadil gulat. Mereka tidak meyakini keyakinannya gulat. Jadi kalau gulat meyakini para imam itu Tuhan, mereka enggak. Nah, gulat meyakini, saudara, kalau Ali itu Nabi, mereka enggak. Nah, gulat meyakini Al-Quran yang dicetak sekarang ini dalamnya udah penuh kepalsuan, mereka enggak. Mereka tetap pakai Quran sama dengan kita, saudara. Walakinnahum akan tetapi yubghiduna aklabas sahabah. Tapi mereka menunjukkan kebencian kepada banyak sahabat Nabi, saudara. Wa yasubbunahum. Bahkan dari mereka terang-terangan mencacinya, saudara. Nah, kalau ada yang seperti ini apa kita sebut? Nah, saya katakan di sini fahum dolun mudillun. Mereka ini kelompok yang sesat dan menyesatkan. Bahkan kita nyatakan min ahlil bid'ah wal ahwa. Mereka termasuk ahli bid'ah yang mengikuti hawa nafsu. Walakin akan tetapi ghair kharijina anil Islam. Mereka tidak keluar dari lingkaran agama Islam. Berarti mereka kafir bukan? Bukan. Tapi kalau saya katakan bukan kafir, jangan dibilang saya bela Syiah. Bukan. Saya mau menempatkan akidah Ahlus Sunnah itu begini. Saudara, mereka sesat, menyesatkan, firqatun dhalah, tapi mereka bukan kafir, saudara. Nah, yang terakhir ketiga, al-mu'tadilun. Syiah yang mu'tadil. Tadi kan kita lihat Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang pakai istilah mu'tadil kan. Saya bukan perintis, saya bukan pelopor, saya bukan yang pertama kali menggunakan istilah ini, bukan. Ini istilah yang digunakan ulama Ahlus Sunnah. Ulama Ahlus Sunnah mengatakan Syiah itu ada yang mu'tadil. Ada yang objektif, saudara. Ada yang netral. Nah, Syiah yang bagaimana? Alladzina, itu kelompok orang-orang Syiah yang la yattabi'unal gulat. Dia enggak ngikuti gulat. Yang nomor satu. Walar rawafid. Dia enggak ikut juga kepada rawafid. Artinya apa? Dia enggak mengimani imam itu Tuhan. Enggak mengimani Ali sebagai Nabi. Enggak mengimani Quran yang dipegang oleh orang Islam di dalamnya palsu. Enggak. Dan dia enggak menunjukkan mencaci maki sahabat. Urusan hati dia benci sahabat, urusan dia sama Allah. Bainahum wa bainallah. Ada yang bilang, ya tapi itu taqiyah. Taqiyah kan urusan hati. Taqiyah urusan hati. Dia pura-pura tuh. Enggak mencaci maki sahabat. Kalau dia ngomong dia enggak caci sahabat, dia taqiyah. Kan salah. Mencaci salah, enggak mencaci disalahin juga. Justru kalau ada orang Syiah enggak mencaci sahabat, bersyukur. Alhamdulillah. Berarti dia udah mau ikuti kita punya jalan, enggak mencaci maki sahabat. Ini enggak. Orang Syiah mencaci maki sahabat, kafir. Orang Syiah diam enggak mencaci sahabat, taqiyah. Apa, saudara? Nah, kalau kita membangun mazhab atas dasar benci, curiga, saudara, bagaimana kita mau menyatukan umat? Kira-kira jelas tidak? Soal dia taqiyah, urusan dia sama Allah. Yang penting mulutnya enggak nyaci maki Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ummul Mukminin Aisyah. Bagus tidak? Bagus. Saudara, kalau sudah bagus, bersyukur. Alhamdulillah. Saya ketemu orang Syiah yang enggak mencaci maki sahabat. Alhamdulillah. Almarhum Sayyid Ali Khomeini dalam ceramahnya, jangan kalian mencaci maki sahabat Nabi. Jangan kalian caci maki itu Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah. Saudara, nah, udah keluar dari seorang pimpinan tertinggi kaum Syiah. Ini kan bagus, bisa menjadi contoh pegangan yang ada di bawah. Jangan langsung kita bilang taqiyah, bohong, nipu, mau ngebohongin Ahlus Sunnah. Padahal dia tetap caci maki. Padahal dalam rekamannya nggak ada dia mencaci maki sahabat. Mestinya bersyukur, alhamdulillah. Ada tokoh tertinggi Syiah udah mau ikut sikapnya Ahlus Sunnah, jangan mencaci maki sahabat. Bersyukur. La in syakartum la azidanakum. Kalau kita bersyukur, insyaallah besok ada lagi tuh ajaran Ahlus Sunnah yang mereka bawa. Ada lagi Ahlus Sunnah ajarannya yang mereka ikut.
Nah, jangan baru dia ngomong begitu langsung dituduh tagiyah, ini kafir, ini bahaya, ini Syiah. Jangan begitu, jangan memecah belah umat ya ikhwan. Nah, jadi ini kelompok ketiga, saudara, ada kelompok mereka, saudara, mereka Mu'tadil. Mereka enggak mau mencaci maki. Bahkan bukan hanya mencaci maki sahabat. Mereka nyerang muqaddasatil qaum, mereka enggak mau, saudara. Nah, sebetulnya sudah ada pertemuan beberapa kali antara ulama sunnah dan ulama syiah serta ulama mazhab yang lain, pertemuan di Qatar, Dauha, dan pertemuan di Yordania, yaitu di Amman, saudara. Nah, di sana sudah ada kesepakatan. Syiah dan Ahlus Sunnah sepakat. Di antaranya, jangan menghina muqaddasatul madhab. Tidak boleh menghina sesuatu yang dianggap suci oleh suatu madhab. Saya tanya, ini kesepakatan bagus tidak? Bagus, tinggal kita dorong.